operasional lagi Bapak Ibu sekalian bagaimana upaya pengelolaan pengendalian OPT padi ramah lingkungan yang tentunya pengalaman beliau di Kabupaten Kediri. Baik, kami persilahkan Pak Udiono, waktunya 20 menit Bapak. Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih Bapak Moderator Mustakdirin yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya kami sampaikan yang kami hormati adalah Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Bapak Dr. Insinyur Tuandi MSI. Dan kami hormati juga mungkin sudah hadir Bapak Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Takdir Mulyadi MM. Demikian juga yang kami hormati Bapak narasumber baik dari UNS, UGM, dan yang tidak kalah pentingnya adalah petani dari Trenggalek sebagai narasumber pada bimbingan teknis pengendalian OPT padi yang ramah lingkungan. Demikian juga yang kami hormati Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Namun perkenalkan lebih dulu, nama saya adalah Bapak Udiono, POPT Kecamatan Pare dan Badas di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kami pada tahun 2021 sebagai POPT mendampingi kegiatan P4 yang berlokasi di Kecamatan Badas. Pada kesempatan kali ini kami diminta untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang kami dampingi. Kami memberikan judul materi kami adalah program P4 dukung produk beras organik sehat atau program P4 dukung produk beras organik. Nah ini kegiatan ini kami lakukan bersama anggota kelompok tani yang ada di kelompok tani Budi Luhur, Santoso, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa kelompok tani Budi Luhur Santoso ini mempunyai luas lahan sekitar 72,6 hektar dengan pola tanam padi ini sekitar 80%. Terus yang kedua pola tanam padi palawija sekitar 20%. Di kelompok tani Budi Luhur Santoso, permasalahan yang dihadapi oleh para petani yang ada di sana yaitu OPT utamanya adalah tikus dan wereng batang coklat. Sekilas perlu kami sampaikan bahwa kelompok tani Budi Luhur Santoso ini pada tahun 2017 anggota kelompok tani ada salah satu anggota kelompok tani ini bekerja sama dengan pihak lain di dalam memproduksi beras sehat. Luasannya hanya sekitar 300.000 atau 0,42 hektar. Di dalam budidayanya, kelompok tani ini dibantu pupuk dan pengendali dari pihak lain. Yang pihak lain ini sebetulnya adalah komunitas dokter dari Surabaya. Mohon izin Bapak Udiono, tayangannya bisa di slideshow Pak, biar lebih besar. Ini sebagian peserta kita memohon untuk di slideshow di bagian bawah Pak. Bagian bawah, terus ke kanan. Nah sebelahnya itu Pak, sebelah kirinya Pak, diklik.
screennya saja Pak, yang diklik Pak. Yang tadi Pak. Ya itu Pak, ya itu ya. Yang seperti mangkok itu Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Sudah Pak? Ya, oke Pak. Ya. Terima kasih. Jadi kami ulang kembali bahwa anggota kelompok tani, salah satu anggota kelompok tani bekerja sama dengan komunitas dokter dari Surabaya untuk memproduksi beras sehat. Dalam upayanya ini salah satunya pupuk dan bahan pengendali dibantu oleh pihak lain itu dari komunitas dokter itu. Di dalam perlakuannya untuk tahap pertama ini petani belum bisa 100% untuk mengurangi pupuk kimianya. Petani hanya bisa mengurangi 50% daripada penggunaan pupuk kimianya. Itu untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua ini bisa turun lagi menjadi 25%, tinggal 25% pupuk kimianya. Dan tahun ketiga pada tahun sekitar 2009 ini bisa nol daripada penggunaan pupuk kimia dengan dukungan daripada pupuk yang dari komunitas dari kelompok tani juga berupaya untuk memperbaiki yang jelas pupuk kandang dan sebagainya itu sudah lama dilakukan. Namun perlu diketahui bahwa kerjasama ini tidak berlanjut karena selaku penjembatani itu meninggal dunia, jadi tidak berlanjut. Karena itu tahun 2021 awal kelompok berpikir apa yang sudah kita lakukan selama 3 tahun ini tentunya perlu dilanjutkan karena menurut teman-teman kelompok tani ini sangat bermanfaat sekali. Pada saat itu memang ada istilahnya ada pembelian yang cukup harganya agak tinggi dibandingkan beras biasa. Nah, ini menjadi pemikiran daripada anggota kelompok tani bagaimana ini meneruskan. Akhirnya kita sepakat untuk mencoba 0,5 hektar lagi kita menuju kepada beras sehat atau beras organik. Tetapi POC dan PESNAP-nya kita buat sendiri. Karena kelompok tani anggotanya punya semacam kelinci di rumahnya kita proses untuk bisa menjadi pupuk organik cair. Demikian juga untuk pengendaliannya kita memanfaatkan potensi yang ada di wilayah seperti kita menggunakan serai dan sebagainya. Ini perjalanan daripada kelompok tani Budi Luhur Santoso. Dan pada tahun 2021 pertengahan kita mendapatkan program yang namanya P4, pemberdayaan petani dalam pemasyarakatan PHT. Nah, ini merupakan gayung bersambut daripada petani yang ada di kelompok tani Rukun Santoso untuk bisa meneruskan daripada apa yang diharapkan. Oleh karena itu, mengapa pada saat ini kami beri judul program P4 dukung produk beras sehat atau beras organik. Dari ini Bapak Ibu pemirsa bahwa kami sekilas akan menyampaikan kaitannya dengan program P4. Program P4 ini mempunyai tujuan yaitu meningkatkan motivasi, meningkatkan partisipasi dan kemampuan petani dalam melakukan pengelolaan agroekosistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar PHT. Kita tahu bahwa kelompok tani ini juga sudah menerima kegiatan PHT dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi kadang masih banyak petani yang
sering meninggalkan atau melupakan prinsip-prinsip PHT, mulai bagaimana budidaya tanaman sehatnya, terus bagaimana tentang pelestarian musuh alaminya, pengamatan berkalanya atau mingguannya, dan yang keempat adalah petani ahli PHT. Ini sering dilupakan, sehingga melalui program ini diingatkan kembali. Yang kedua adalah tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani di dalam mengembangkan dan mengaplikasikan agen pengendalian hayati, pestisida nabati, serta pengenalan akan pemanfaatan perangkap hama serta tanaman refugia di wilayahnya. Kalau tanaman refugia ini sudah selalu menjadi kebiasaan anggota kelompok tani untuk menanam di pematang atau di tepi jalan. Sasaran daripada kegiatan P4 adalah memasyarakatnya penerapan PHT di dalam pengelolaan UPT pada tanaman pangan di tingkat petani. Selanjutnya, bentuk bantuan yang kami terima, kelompok tani terima adalah bantuan sebesar 25 juta yang bantuan ini dialokasikan untuk pembelian alat dan bahan pendukung kegiatan. Kalau kita list alat-alat ini banyak sekali. Ini ada kurang lebih sekitar 25 kalau kita list itu banyak sekali. Ini hanya kami berikan contoh-contoh: inkas, lampu bunsen, timbangan, jarum musik, lemari pendingin, kompor, dan sebagainya. Kemudian juga bahan kentang, gula, tempurung, kelapa untuk membuat asap cair dan lain-lainnya. Lanjut, dalam kegiatan P4 ini ada beberapa tahapan: pertemuan koordinasi, eksplorasi, pertanyakan APH atau pestisida nabati, aplikasi APH, evaluasi. Sedikit perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pertemuan koordinasi ini adalah merupakan awal suatu keberhasilan yang harus kita benar-benar kita bahas bersama dengan anggota kelompok tani. Karena di sini di dalam pertemuan koordinasi dan pertemuan persiapan ini ada semacam kesamaan persepsi daripada kegiatan tersebut. Ini harus dipahamkan betul kepada anggota kelompok tani dan semua yang hadir pada saat itu. Demikian juga di dalam pertemuan koordinasi ini kita rancang, kita buat semacam merencanakan segala sesuatu apa yang akan kita lakukan bersama ke depannya. Untuk sebelum lakukan, perlu kami terlebih dahulu adalah melihat permasalahan yang dihadapi oleh petani di kelompok tani tersebut. Apa permasalahan hama atau masalah penyakit atau permasalahan budidayanya. Ini perlu kita gali bersama sehingga kita nanti akan memunculkan suatu perencanaan yang baik. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Nah, kebetulan di dalam pertemuan koordinasi ini kami dihadiri dari ibu-ibu dari Telin. Kalau tidak salah kemarin ada 2 ibu yang hadir, kalau tidak salah Ibu Laili Ramawati dan juga Ibu Lili Ratnawati, kalau tidak salah itu yang hadir, yang juga turut menyemangati daripada kami selaku pendamping dan menyemangati para petani untuk bisa melakukan kegiatan ini dengan baik. Banyak hal yang sudah disampaikan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini. Nah, di dalam kegiatan ini adalah salah satunya, pertama adalah kita diajari eksplorasi. Tujuan daripada
eksplorasi ini adalah untuk mendapatkan agen pengendali yang berpotensi di dalam mengendalikan hama atau penyakit di lokal spesifik itu. Karena kita menyadari, kami selaku pendamping, selaku POPT, kadangkala kalau agen hayati itu masih mengandalkan daripada lab atau mengandalkan dari kelompok-kelompok tani dari luar yang sudah membuat itu. Nah, pada kegiatan ini, P4 ini, kami dibimbing oleh tim dari Ditlin bagaimana kita melakukan eksplorasi dengan harapan di kelompok tani ini akan mendapatkan kami lakukan adalah eksplorasi di lahan padi, jagung, atau di bawah tanaman jagung, dan bawah pohon bambu. Jadi tiga lokasi ini. Dari hasil eksplorasi itu, tanahnya kita ambil, kita masukkan di dalam nampan, terus kita beri ulat hongkong, ada yang kita beri ulat hongkong, ada yang kita beri nasi, dengan harapan nanti akan tumbuh jamur yang sesuai dengan kondisi yang ada di situ. Pada saat eksplorasi ini, selain kami di kelompok tani ini juga menyimpan, ini juga dibawa ke laboratorium yang ada di Tulungagung maupun di UPT Proteksi. Kegiatan yang selanjutnya adalah di dalam kegiatan P4 ini adalah perbanyakan agen pengendali hayati atau pestisida nabati. Memang sebelum ada kegiatan P4 ini, kami belum melakukan perbanyakan agen hayati, tetapi sudah membuat pestisida nabati yang alam daripada lokal. Itu yang kami lakukan. Dengan adanya program ini, kami tadi sampaikan bahwa salah satunya adalah harus diwujudkan dengan alat-alat. Nah, untuk menyimpan daripada alat-alat yang ada yang digunakan untuk pengembangan agen hayati, kami sepakat untuk membuat ruang khusus untuk menyimpan dan membuat alat-alat pembuat agen pengendali hayati. Karena kami berpikir ini tempatnya harus steril, harus terpisah dari ruangan yang ada. Kebetulan di dalam ini ada bendahara kelompok yang namanya Pak Eko, itu punya tempat yang masih longgar untuk ditambahkan untuk menjadi ruangan khusus. Jadi kami anggota kelompok tani itu sepakat membuat ruangan khusus untuk sebagai laboratorium ini. Nah, ini bisa kami tunjukkan ini ya. Ini dibuat dari kaca dan bahannya triplek yang kandel. Ini jadi seperti itu. Jadi tidak batu bata merah, tetapi ini kami buat dari triplek sehingga lebih mengirit biaya. Lab mini ini yang kita katakan lab mini ini adalah untuk memperbanyak daripada agen-agen hayati yang akan kami kembangkan. Perlu diketahui bahwa awal dari kegiatan ini di dalam eksplorasi kami ini kami belum dari hasil ini setelah kami lihat kita labkan di sana yang muncul itu adalah trichoderma. Nah, karena itu muncul trichoderma, ini menurut kelompok ini kurang sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan atau kita persiapkan untuk kelompok tani Budi Luhur Santoso, karena di sini adalah untuk
kewaspadaan terhadap orang batang coklat. Oleh karena itu kami meminta daripada lab dari Korwil Lab Tulungagung untuk meminta isolat. Kami diberi sekitar 20 stuk untuk bisa memperbanyak sebanyak 200 liter jenis APH. Ini kami siapkan kelompok tani dengan bersama-sama untuk menyiapkan bahan yaitu dari kentang, kita kupas dan sebagainya. Seterusnya setelah dicuci, terus direbus dan sebagainya, terus dimasukkan ke dalam drum. Kami punya di dalam itu kita sediakan banyak drum. Satu drum ini berisi 100 liter air. Ini kita buat di dalam drum karena kita membutuhkan cukup banyak. Kalau biasanya yang kami lihat itu pakai galon itu karena itu kecil dan sebagainya, kita buat itu. Di dalam kegiatan B4 ini, selain kami mengembangkan Bioveria bassiana, kelompok juga awalnya juga sudah membuat asap cair, tapi ini juga kita buat kembali. Kalau POC-nya juga kita membuat sebanyak 50 liter, untuk asap cairnya sebanyak 100 liter. Setelah kita mendapatkan atau bisa memperbanyak APH, yaitu Bioveria bassiana, ini ada perlu diaplikasikan di lapak. Nah, sebelum kami lakukan aplikasi di lapang, ini kami labkan dulu, kita bawa ke Tulungagung, kita minta supaya dilihat kerapatan sporanya. Kita minta di lab, ternyata hasil dari lab kerapatan sporanya 10/69, artinya hampir 7. Ini menurut teman-teman yang ada di lab layak untuk bisa diaplikasikan untuk pengendalian orang coklat. Pak Udiono, waktunya 3 menit lagi, Pak. Ya, Pak. Oleh karena itu kami dari hasil itu sudah yakin karena sudah kami labkan, maka kami aplikasikan pada lahan sekitar 25 hektar. Kita aplikasikan di 2 hektar organik karena pada kesempatan itu kami yakin untuk mengembangkan padi sehat atau padi organik 2 hektar. Sedangkan yang lainnya masih non-organik, artinya tetap kita pakai pupuk kimia, tetapi dalam pengendaliannya kita pakai agen hayati. Demikian juga di lapang kita juga menanam Rebuxia sebagai penarik daripada predator-predator yang bisa membantu menggunakan membunuh daripada mengendalikan daripada orang coklat. Nah, ini salah satu kunjungan dari Ibu Lili. Kunjungan yang kedua itu tanggal 2 September ini melihat bagaimana pelaksanaan daripada ini. Jadi ini masuk ke ruang lab mini ini dan memberikan pengarahan kepada Pak Eko selaku pelaksana yang ada di lab. Ini juga melihat di lapang, ini juga melihat daripada tanaman organik, di sampingnya sudah tumbuh tanaman Rebuxia. Dari selanjutnya kegiatan adalah evaluasi. Evaluasi ini kami lakukan dengan menghadirkan semua 15 anggota kelompok tani, beberapa teman penyuluh dan tokoh masyarakat, dan juga harapannya bisa mengetahui daripada program ini.
Yang jelas dari setelah kita lakukan, sebetulnya penggunaan apa yang sudah kita lakukan di lapang itu penggunaan Dovira brasiliana itu efektif tidak. Ternyata tingkat daripada populasi orang coklat pada saat itu tidak berkembang. Nah, jadi waktu aplikasi itu kita gunakan 2 kali, umur 35 sama umur 42 hari. Dari evaluasi pun juga kami mengupin, artinya melihat sejauh mana daripada hasil daripada pelaksanaan yang khususnya yang ada di lahan organik. Ini ada penambahan yang dulu lahannya sama 4,8 ton per hektar, setelah kegiatan 5,6, artinya ada peningkatan 0,8 ton per hektar. Lanjut, di dalam evaluasi kelompok tani ingin bahwa memiliki suatu klinik pertanian yang dinamakan Wisma Sahabat Tani Organik. Tujuannya apa? Tujuannya klinik ini adalah menyediakan agen hayati yang diperlukan khususnya di kelompok tani ini sesuai dengan OPT yang ada. Jadi kami tidak membuat banyak, tetapi sementara kami adalah membuat agen-agen pengendali yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Juga ini ruang konsultasi, sehingga melalui klinik ini petani sekitar akan yakin bahwa kalau ada ini kita lakukan pengendalian dengan agen hayati yang tidak perlu kemana-mana. Kadang-kala kita anjurkan dengan agen hayati tetapi barangnya tidak ada. Tapi dengan adanya klinik ini, dengan program B4 ini yang menjadi aset daripada kelompok tani ini akan membantu menyediakan bahan organik atau agen pengendali hayati untuk petani sekitar. Ya, mudah-mudahan ini berkembang dan menjadi hal yang menggembirakan bagi anggota kelompok tani. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa output kegiatan dari B4 ini adalah OPT BPC terkendali pada luasan 25 hektar. Yang kedua adalah mendukung produksi beras organik atau beras sehat pada luasan 2 hektar, yaitu ada peningkatan 0,8 ton per hektar. Dan yang ketiga adalah tersedianya agen pengendali hayati melalui klinik pertanian Wisma Sahabat Tani Organik siap digunakan untuk musim berikutnya. Ini salah satu produk daripada kelompok tani Budi Luhur Santoso, beras organiknya yang sudah cukup diminati oleh kalangan-kalangan yang ada di sekitar maupun instansi-instansi yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, ini salah satunya kelompok tani ini juga mendapatkan sertifikat daripada beras organik. Tapi ini merupakan gabungan dari 3 kecamatan yang difasilitasi oleh dinas, yaitu Kecamatan Kandangan, Kecamatan Badas, dan Kecamatan Kebung. Ini sebagai bukti bahwa beras yang diproduksi oleh kelompok tani Budi Luhur Santoso ini benar-benar bisa dikatakan beras yang siap. Ini sewujud dari yel-yel dari Ibu UPT dan Provinsi Jawa Timur dan teman-teman baik dari Ditrin, dari Korwil atau Lab, dari teman-teman koordinator PUPT Kabupaten Kediri dan para petani. Ini merupakan yel-yel. Oleh karena itu, itulah yang bisa saya sampaikan. Namun sebelumnya kami ucapkan kasih kepada jajaran Direktur Perlindungan Tanaman, Dinas Pertanian, kemudian juga kepada UPT Proteksi Jawa Timur, Korwil, Laboratorium Tulungagung, Koordinator BUPT, teman-teman penyuluh dan mantri pertanian yang ada di wilayah Kecamatan Badas,
yang telah memfasilitasi dan memberikan arahan dukungan kepada kelompok tani Bibit Mulur Santoso, Desa Grajak, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, dengan harapan semoga kelompok tani ini semakin kreatif, berinovasi, dan mandiri di dalam menghasilkan produk-produk pertanian yang sehat. Saya kira itu Bapak Moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Udiono yang telah memaparkan. Tentunya beliau mendampingi kelompok tani yang melaksanakan kegiatan B4, salah satu kegiatan tentunya yang mendukung upaya untuk pengamanan produksi dan juga upaya untuk peningkatan mutu dari produk pertanian yang didapatkan.